Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 24 Oktober 2022, tertulis dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 4, demikian firman Tuhan. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Hidup untuk melakukan kebaikan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Korintus yang terkenal sebagai orang yang telah maju di dalam pemikiran dan ilmu pengetahuan, meminta Rasul Paulus untuk menunjukkan suatu bukti bahwa apa yang diucapkannya atau yang diajarkannya adalah firman Tuhan, firman yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam nats renungan ini menyatakan bahwa Yesus Kristus di dalam kelemahan Dia telah disalibkan, tetapi Dia hidup karena kuasa Allah yang membangkitkannya dari antara orang mati. Rasul Paulus mengaku lemah jika berhadapan dengan Dia yang dibangkitkan Allah, tetapi Dia hidup di bawah kendali Dia, sehingga Dia memiliki kuasa dari Allah untuk memberitakan Injil kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang Korintus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya dunia ini menuntut kebenaran hidup kita seperti Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kita. Jika kita sebagai pengikut Kristus, hidup kita sama seperti dunia ini, kita akan mendapatkan cemooh dari orang-orang di sekeliling kita. Yang mendapatkan cemooh bukan hanya orang yang hidupnya seperti dunia ini, tetapi yang mendapatkan cemooh secara tidak langsung adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apabila kita mampu membuktikan kehidupan seperti Kristus, maka sesungguhnya dunia ini akan mengakui Kristus yang ada di dalam hidup kita, sekalipun mereka mungkin tidak mempercayainya. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari diri kita sendiri untuk hidup di dalam kebenaran adalah sulit. Tetapi di dalam kuasa Allah, kita akan dikuatkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Tidak hanya memberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai macam pencobaan, himpitan, beban, dan penderitaan dunia ini, tetapi juga memberikan kepada kita kekuatan dan keteguhan iman untuk hidup di dalam Kristus. Oleh karenanya, dalam keadaan apapun kita saat ini, hiduplah untuk melakukan kebaikan dan kebenaran kepada semua orang. Melalui dan di dalam diri kita, kiranya terpancar kemuliaan kasih Allah kepada semua orang. Andalkan Kristus di dalam hidup kita. Percayalah bahwa kita sesungguhnya tidak pernah sendiri di dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia memberikan kuasanya bagi kita, sehingga kita mampu hidup sesuai dengan firman-Nya.
hidup untuk melakukan kebaikan. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 763 ayat 2, Molo Yesus dongami. Molo Yesus dongami las roham, jagaon naton di milas roham, tiruon mumatok tong damenang holong nai, saleleng dingolumi las roham. Las roham, mardongato Jesusi, las roham, marsinodang madiho, bitak pakirimoni, mardongato Jesusi, las roham. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga atas kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, dalam satu hari ini Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Jadikan hidup kami ini untuk melakukan kebaikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan aktivitas kami. Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.